Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita yang berjudul Rivalitas HMI versus PMII. Perebutan kursi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Muktamar NU ke-34. Jadi berita ini saya tanggapi. Sebelumnya kita baca dulu agar tidak miskomunikasi atau misinformasi. Nanti kawan-kawan juga boleh berkomentar terkait berita ini. Silahkan tulis komentar Anda di kolom YouTube ini. Oke, langsung aja. Muktamar NU, rivalitas HMI versus PMI, perebutan kursi Ketum PBNU di Muktamar NU ke-34. Kita baca dulu ya. Selasa 5 Oktober 2021. Baru nih. Pukul 7:24 waktu Indonesia Barat. Oleh Kiai Haji Imam Jazuli LCMA. Imam Jazuli LCMA ini adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, alumni Universitas Al-Azhar, alumni Universitas Kebangsaan Malaysia, pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, wakil ketua pimpinan pusat Rabitoh Ma'had Islamiyah Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU periode 2010-2015. Oke, langsung aja. tribunnews.com. Ya, ini beritanya ada di tribunnews.com. Bulan Desember 2021 mendatang, warga Nahdien memiliki hajatan besar, yaitu Muktamar NU yang ke-34 di Lampung. Momentum ini bukan semata-mata momentum warga Nahdien umumnya dalam mencari ketua umum yang betul-betul visioner ke depan. Lebih dari itu, Muktamar akan menjadi hajatan kaum akademisi dan intelektual NU dari kalangan muda, antara lain kelompok mahasiswa. Ini udah mulai nih ya pembukaannya, ada kata-kata mahasiswa. Para mahasiswa bersama PBNU akan menentukan langkah awal kebangsaan di masa depan. Oke. Mahasiswa yang cukup populer dan memiliki sejarah perjuangan panjang antara lain Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Dah jelas disebut HMI ya. Bukan sekedar mahasiswa saja, tapi sudah ada HMI-nya. Dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). HMI dan PMII. Dua organisasi ini sekarang sedang memiliki jagoan masing-masing antara lain Muhaimin Iskandar, PMII, Caimin, kita sering sebut dengan Caimin, ya, PMI versus Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya. Caimin ini dulunya kader PMII, pernah menjabat sebagai ketua umum pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, alumni sekarang. Gus Yahya dulunya juga kader HMI, berproses di HMI. Dengan begitu, Muktamar NU ke-34 di Lampung akan menjadi medan tempur para pendukung Caimin dan Gus Yahya. Siapa yang akan keluar jadi pemenang sulit diprediksi. Apakah politisi ulung sekaliber Caimin atau intelektual kelas internasional Gus Yahya yang kontroversial karena kunjungannya ke komunitas Yahudi Israel? Hal penting yang patut digarisbawahi, satu-satunya anak ideologis NU di lingkungan mahasiswa adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, ini perlu disampaikan, tidak satu-satunya ya. Ada beberapa organisasi kemahasiswaan NU, bukan PMI saja. Ada namanya KMNU, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Ada juga IPPNU, IPNU ya, IPNU dan IPPNU. Walau IPNU ini keberadaannya untuk pelajar, tapi mahasiswa juga ada yang ikut bergabung di IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ya, walaupun pelajar namanya, ada juga mahasiswanya. Karena orang mengatakan mahasiswa juga pelajar, tapi lebih banyak di pelajar SMP atau SMA. Setingkatannya ya. Oke.
Lanjut, tidak ada organisasi mahasiswa yang sangat keilmuan, intelektualitas, dan spiritualitas yang lahir dari NU selain PMII. Walaupun pada kenyataannya ada warga Nahdliyin yang aktif di organisasi lain seperti di Himpunan Mahasiswa Islam dan lainnya. Oh, berarti warga Nahdliyin yang berorganisasi di HMI. Ya banyak. Termasuk Mahfud MD, ya banyak sih, banyak. PMII lah yang mewarisi ideologi NU Oh, tunggu. Di sini ada kata-kata. Tetapi secara ideologis, PMII lah yang mewarisi ideologi NU, bukan HMI dan lainnya. Ini beritanya ya, ini tulisannya. Hubungan PMI dan NU sepenuhnya mirip, walau tak sama dengan hubungan PKB dan NU. Satu-satunya partai politik yang lahir dari ideologi NU hanyalah PKB. Walaupun pada kenyataannya ada warga Nahdliyin yang aktif di partai politik lain seperti P3, Golkar, PDIP, dan lainnya. Hubungan ideologis ini menjadi penting dibicarakan bukan semata-mata bersifat emosional, melainkan sepenuhnya persoalan social networking. Di masa depan, tanggung jawab yang diemban Nahdliyin PBNU tidak ringan. Setidaknya ada dua ranah garapan yang berbeda, level domestik dan level global. Di tingkat domestik, Nahdliyin diharapkan berkontribusi pada pemenuhan hajat nasional dan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri di tingkat global. Nahdliyin PBNU dibutuhkan untuk turut berkiprah menata peradaban dunia yang kompleks dan multidimensional. Keluarga besar PMII dengan mendukung kader terbaik mereka menjadi ketua umum PBNU di masa depan akan lebih mudah mengakses jalur-jalur pengabdiannya, baik di tingkat domestik maupun global. Ya, ada banyak sekali kader-kader terbaik PMII yang pantas duduk menjadi ketua umum PBNU. Selain Muhammad Iskandar, ada juga yang lain seperti Nusron Wahid, Ali Mashkur Musa, dan lainnya yang tidak bisa satu persatu disebut di sini. Oke. Nama-nama figur besar publik di atas masuk ke dalam radar polling calon ketua umum PBNU. Kali ini kita membahas tentang calon ya. Masih calon ini. Ini artinya banyak kader terbaik PMII dinilai menjadi harapan besar warga Nahdliyin untuk menahkodai NU di masa depan. Dengan mendukung kader terbaik maju ke bursa ketum, maka PMII tidak saja terhubung dengan PBNU secara ideologis, melainkan juga secara jaringan social networking. Jaringan sosial ini penting karena ada sedikit pengalaman historis yang tidak perlu diulang-ulang lagi pada muktamar mendatang. Misalnya, ada misalnya nih ya, Bapak Menko Polhukam Mahfud MD. Ya, seperti yang saya sebut tadi di awal, Mahfud MD ini kader HMI, warga NU. Sudah jelas. Nah, di sini juga disebutkan. Misalnya Bapak Menko Polhukam Mahfud MD sudah jelas pernah mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII. Wahid Hasyim di Universitas Islam Indonesia bersama Marwan Ja'far. Tunggu dulu ya. Kita dengarkan dulu baik-baik, kita teliti dulu. Jaringan sosial ini penting karena ada sedikit pengalaman historis yang tidak perlu diulang-ulang lagi pada muktamar mendatang. Misalnya, Bapak Menko Polhukam Mahfud MD sudah jelas-jelas pernah mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Wahid Hasyim di Universitas Islam Indonesia bersama Marwan. Oh, jadi penulis mengatakan bahwa Bapak Mahfud MD pernah mendirikan PMII, Wahid Hasyim di Universitas Islam Indonesia. Di UII, Mahfud MD mendirikan PMII, padahal beliau HMI. Nah, ini akan dikomentari oleh tokoh ataupun pelaku sejarah. Siapa dia? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Ya, di video selanjutnya. Karena ini
penulis menyampaikan Mahfud MD pernah mendirikan. Padahal gimana nantilah di video selanjutnya. Pelan-pelan. Untuk video kali ini kita membahas tentang judul dan isinya. Terkait HMI dan PMII. Terkait Bapak Mahfud MD nanti di video selanjutnya. Oke? Lanjut. Ditambah lagi menurut mantan Khatib Am Suriah PBNU Kiai Haji Malik Madani, kegiatan dan kontribusi Mahfud MD kepada NU tidak terhitung oleh jari. Wow. Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang meragukan ke-NU-an Mahfud. Hal itu karena Mahfud adalah kader Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI saat kuliah di UII, Universitas Islam Indonesia. Padahal hanya ada HMI kala itu. Tribun News. Pada Muktamar 2021 ini, perkara ideologis ke-NU-an tidak perlu dibahas lagi, supaya tidak melahirkan kerancuan tentang urusan kaderisasi. Sebab, sependek pengamatan penulis, ada dua tokoh besar yang potensial menjadi ketum PBNU. Muhaimin Iskandar, PMII, versus Yahya Khalil Stakuf, HMI. Dua tokoh ini di satu sisi adalah harta karun berharga bagi Nahdien. Karena peran besar mereka di domestik maupun internasional sangat terang benderang seperti matahari. Bagaimana kita tidak bisa menerima kepemimpinan Mahfud MD di PBNU karena kader HMI, juga berat rasanya untuk menerima Gus Yahya sebagai kader HMI. Pilihan satu-satunya sebagai mahasiswa PMII adalah Muhaimin Iskandar atau kader-kader terbaik PMI lainnya seperti Ali Mashkur Musa, Nusron Wahid, dan lain-lain. Sekali lagi, dan yang terakhir, representasi PMII di posisi Ketua Umum PBNU sangat penting karena NU di masa depan akan menjadi satu-satunya saluran paling efektif, efisien bagi mahasiswa untuk berkontribusi pada negara dan dunia. Setelah mahasiswa berproses di lingkungan kampus, sudah saatnya berada tepat di jantung kebutuhan zaman melalui saluran besar kita bersama, yakni PBNU. Inilah artinya penting mengapa kader terbaik PMI harus menjadi Ketua Umum PBNU. Kecuali, ada kecualinya, jika keluarga besar PMI sudah mengikhlaskan PBNU dipimpin oleh kader HMI. Wallahu a'lam bishawab. Penulis adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, alumni Universitas Al-Azhar Mesir, ya. Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, wakil ketua pimpinan pusat Rabithah Ma'had Islamiyah Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU periode 2010-2015. Oke, kalau saya sedikit saja menanggapi terkait berita ini, siapapun orangnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa kader PMII harus jadi ketua umum, tidak bisa seperti itu. Apakah yang lainnya berhak? Ya berhak, boleh, sah-sah saja. Ya selagi dia warga NU. Ya. Mau itu PMII, ya mau itu HMI atau organisasi Islam lainnya, ya silahkan, tidak masalah. Tidak mesti harus dari PMII. Masalah dukungan, itu masalah dukungan kembali kepada individual atau kepada orang-orang yang memilihnya nanti, ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Nah, ada balasan. Jadi ini kan terkait masalah HMI dan PMII. Di sini penulis mengatakan ya sudah seharusnya PMII mendukung dari PMII. Tapi ada balasan dari tulisan ini. Apa balasannya di video selanjutnya. Oke? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.